Oke, gue di sini mau membahas baru-baru ini Menteri Perdagangan, tapi bukan sekarang. Menteri Perdagangan di tahun 2015 kemarin, yakni Pak Tom Lem, yang sekarang sudah menjadi tersangka impor gula. Tapi disclaimer ya, gue di sini gak mau membahas atau mengkritik personal Pak Tom Lem, tapi gue di sini mau membahas Menteri Perdagangannya atau pejabat yang sedang ia emban. Kenapa? Karena saya bayar pajak, bos. Otomatis ketika saya bayar pajak, berarti gaji mereka ya meskipun berapa persen itu kan dari masyarakat. Saya berhak mengkritik atau menagih kinerjanya. Jika misalkan gue membahas persifat personal, kok gue ini bisa menjadi masalah. Kalau dari segi nilai agama, saya termasuk membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan gue di sini itu pure karena pengen mengedukasi masyarakat. Korupsi itu gak harus nyuri uang. Lakukan tindakan yang dapat merugikan negara, itu bisa korupsi juga. Jadi kemarin itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menetapkan 2 tersangka kasus tindak pidana korupsi impor gula ini. Mana kejadian ini itu terjadi di tahun 2015 sampai 2016. Di antaranya Pak Tom Lem sebagai Menteri Perdagangan pada saat itu dan inisial CS sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Ini masih gak tahu ya, PPI itu merupakan perusahaan perdagangan Indonesia atau perusahaan logistik yang merupakan anggota holding BUMN Pangan ID Food. PPI ini memiliki peran dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Kronologinya gimana ya? Jadi kronologinya gini, ini saya kutip dari penjelasan dari Jaksa Agung Muda di bidang tindak pidana kasus khusus Pak Abdul Kohar. Salam hormat Pak. Jadi beliau itu menjelaskan, pada tahun 2014 diadakan rapat koordinasi para kementerian. Dan rapat itu menghasilkan bahwa di tahun 2014 pada saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu adanya impor gula ke luar negeri, itu gak perlu. Akan tapi di tahun yang sama, di tahun 2015 Pak Tom Lem ini malah memberikan izin atas persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton gula. Gula kristal mentah ini itu diolah menjadi gula kristal putih. Nah, dengan adanya kebijakan ini, Kejaksaan Agung itu mulai ada kecurigaan kepada Pak Tom Lem, karena ya, berdasarkan rapat gula itu surplus. Ini masih gak tahu surplus itu intinya persediaan gula itu masih banyak ketimbang dari kebutuhan rakyat. Itu surplus gampangnya gitu. Padahal ya, sesuai dengan keputusan Mendak Menteri Perdagangan dan Industri tahun 2000, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Itu pun yang diperbolehkan diimpor adalah gula kristal putihnya. Ingat, gula kristal putihnya, bukan mentahnya. Mana kebijakan ini? Sedangkan Pak Tom Lem itu memberikan izin mengimpor gula kristal mentahnya, tapi gak sesuai undang-undang dong. Itu pun Pak Tom Lem memberi kebijakan seperti itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian yang lain, hingga menteri-menteri yang lain itu tidak mengetahui secara langsung kebutuhan real masyarakat itu butuh gula apa enggak. Akibat ini negara rugi yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Menurut Pak Kohar, kerugian ini itu diakibatkan karena importasi gula yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang jadi pertanyaan gue ya, kenapa kok kasus ini masih diungkap sekarang? Padahal kejadiannya sudah 2015, 9 tahun dari sekarang. Kenapa diungkapnya kok sekarang? Setelah Pak Prabowo jadi presiden. Pada saat Pak Jokowi jadi presiden kok gak diungkap? Ini mungkin pengungkapan kasus ini itu ada kaitannya dengan menghilangkan oposisi pemerintah. Yang kita tahu ya, Pak Tom Lem ini itu merupakan kapten kemenangan timnas Amin Muhaimin, yang secara tidak langsung itu sudah menjadi oposisi pemerintahan sekarang, kecuali Muhaimin. Itu beda. Gue kalau mikir Pak Muhaimin ini bukan menceritakan keburukannya, tapi gue bingung pada saat kemarin jadi itu seakan-akan akan berada di jalan perubahan. Nah sekarang perubahan gimana? Perubahan dari yang awalnya demen ke Pak Anies jadi Pak Prabowo. Ini gue gak salah, sebenarnya gak salah, cuman dari segi gimana ya, ke publik itu kayak, jadi kemungkinan kasus korupsi ini sebenarnya sudah lama ditemukan, cuman pengungkapan kasusnya ini itu menunggu waktu yang tepat. Sekarang waktunya